Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Abdurrahim, perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah penjaminan mutu biofarmaka. Kali ini dalam video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas GHP atau Good Handling Practice setelah pasca panen pada komoditas kunyit. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bari Abdurrahim, kemudian ada Elin Damasa Afisa Azaria, dan ada Erika Dwi Cahyani, serta itu ada Heri dan Khairotun Nikmah. Dalam video ini kami akan membahas tentang yang pertama adalah sortasi tanaman kunyit setelah panen, kemudian adalah grading, kemudian pencucian, pengemasan, serta pelabelan untuk tahapan GHP tanaman kunyit. Pada tahapan awal dalam pelakuan GHP pada tanaman kunyit adalah sortasi setelah panen. Apa itu sortasi? Sortasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan produk yang baik dengan produk yang buruk, atau kegiatan yang memisahkan produk berdasarkan tingkat keutuhan atau kerusakan produk karena cacat mekanis atau alami. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemisahan rimpang kunyit berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya yang kemudian dikategorikan menjadi kategori sendiri. Dalam selanjutnya saya akan menyatakan sortasi pada rimpang kunyit dan beberapa klasifikasinya. Saya akan mencontohkan penerapan sortasi pada rimpang kunyit yang telah dipanen. Hasil sortasi tadi kita mendapatkan 4 klasifikasi, yaitu besar, sedang, kecil, dan yang rusak. Jadinya setelah dilakukan sortasi kegiatan sortasi ini akan dilanjutkan dengan tahapan GHP selanjutnya, yaitu grading. Grading atau pengkelasan merupakan kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik, antara lain yaitu bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan, dan berat. Pengkelasan hasil panen dapat menggunakan alat atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil tanaman. Pengkelasan hasil panen mengacu pada kelas standar mutu yang telah ditentukan atau sesuai dengan permintaan pasar. Masing-masing komoditas memiliki syarat mutu tertentu untuk pengkelasannya yang diatur dalam sebuah standar operasional prosedur atau SOP. Tujuan dan fungsi grading. Grading bertujuan untuk mengelompokkan produk sesuai kelas mutu berdasarkan kriteria, memperoleh kualitas yang lebih baik dan seragam, memberikan standarisasi dan perbaikan cara pengolahan, menawarkan beberapa kualitas kepada konsumen dengan harga yang sesuai dengan kualitas atau memberikan harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik, serta memisahkan hasil perbaikan menurut jenis, ukuran, dan tingkat kesegarannya. Fungsi dari grading yaitu untuk menghasilkan produk yang seragam sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Pada proses grading atau pengkelasan terdapat grade A dan grade B. Di sini terdapat beberapa bentuk, warna, dan ukuran pada rimpang kunyit. Rimpang yang segar atau kulit luar tidak berkerut, bentuknya utuh, teksturnya keras, ukurannya besar atau sedang, dan sudah matang secara fisiologis, serta berwarna kekuningan atau oranye, dimasukkan dalam grade A. Sedangkan rimpang kunyit yang luka atau rusak, teksturnya lunak atau busuk, kulitnya terkelupas, dimasukkan ke dalam grade B. Sekian penjelasan dan contoh penerapan grading pada komoditas kunyit. Pencucian merupakan tahapan menghilangkan kotoran baik secara fisik, kimia maupun biologi dengan tujuan agar simplisia terbebas dari kotoran pada saat pemanenan dan pengangkutan, serta mengurangi jumlah mikroba dan membuat penampilan fisik simplisia lebih menarik. Pencucian dilakukan dengan air mengalir, tujuannya agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Pencucian rimpang menggunakan sikat, tujuannya agar membersihkan sisa tanah atau kotoran yang sulit untuk dibersihkan.
Pensikatan menggunakan sikat gigi atau sikat yang lembut agar tidak merusak rimpang. Kemudian setelah rimpang tercuci semua, barulah dilakukan pencucian ulang untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel. Kemudian kita tiriskan, tujuannya agar menghilangkan sisa-sisa air pada saat proses pencucian. Kemudian kita letakkan di sampah untuk menghilangkan kandungan air dan mencegah agar tidak terjadinya pembusukan serta pengeringan secara alami. Praktek pengemasan pada komoditas kunyit. Kemasan adalah wadah atau pembungkus untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Dengan adanya wadah atau pembungkus dapat melindungi produk dengan baik, terutama pada saat penyimpanan, pengiriman, dan juga pemasaran. Produk yang dikemas akan cenderung lebih awet dan tidak mudah rusak. Adapun jenis pengemasan yang sering digunakan seperti plastik, aluminium foil, kardus, mika, karton, dan karung. Jadi dalam pengemasan ini harus sesuai dengan produk yang ingin kita kemas. Nah, di sini kebetulan produk yang saya ambil adalah kunyit yang akan dikemas menggunakan karung. Pertama, masukkan kunyit ke dalam karung sampai penuh, kemudian tutup karung dengan menjahit pangkal karung. Kemudian setiap ujung karung kita sisakan seperti ini. Gunanya adalah untuk memudahkan kita mengangkut produk ke dalam truk dan menyimpan produk ke dalam gudang. Setelah itu produk kita timbang, dan terakhir kita lakukan pelabelan pada pengemasan yang kita taruh di depan pengemasan ini. Adapun cara pelabelan antara lain sebagai berikut. Tahap yang terakhir yaitu pelabelan. Pelabelan merupakan pemberian label pada bagian luar kemasan. Yang disebut sebagai label itu sendiri merupakan bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut. Tujuan dari kegiatan pelabelan yaitu untuk dapat memberikan data tentang isi produk yang diberi label tanpa wajib membuka kemasan, serta berperan sebagai fasilitas komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang butuh dikenal oleh konsumen tentang produk tersebut. Sedangkan fungsi dari pelabelan yaitu untuk mengidentifikasi produk, menentukan kelas produk, dan menggambarkan beberapa hal mengenai produk seperti siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, dan apa isinya. Contoh praktik pelabelan pada komoditas kunyit. Pelabelan dilakukan di luar kemasan. Contohnya, apabila menggunakan kemasan kardus, maka pelabelan berada di luar kardus. Contohnya seperti ini. Pada label terdapat beberapa keterangan yang memuat keterangan-keterangan dari produk yang ada di dalam kemasan tersebut.
Yang pertama ada nama komoditas atau nama produk yang ada di dalam kemasan. Contohnya, karena ini berisi rimpang kunyit, maka ditulis rimpang kunyit. Kemudian nama produsen dan alamat produsen. Contohnya dapat ditulis seperti diproduksi oleh, kemudian diikuti oleh nama dari produsen, contohnya CV Berkah Abadi, kemudian diikuti alamat produsen, contohnya Sleman, Yogyakarta. Kemudian juga ada keterangan berat bersih. Berat bersih merupakan jumlah produk yang ada di dalam kemasan. Penjelasan dapat dinyatakan dalam satuan berat seperti gram, kilogram, liter maupun mililiter. Contohnya yaitu ditulis berat bersih, misal isinya 5 kg maka ditulis 5 kg. Setelah itu juga terdapat tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Tanggal produksi dapat ditulis di produksi, kemudian ditulis tanggal produksinya yaitu waktu produk tersebut selesai diproduksi, serta tanggal kadaluarsa yang merupakan batas akhir suatu produk dipastikan mutunya sejauh penyimpanan sesuai petunjuk yang diberikan oleh produsen. Sekian penjelasan dan contoh penerapan pelabelan pada komoditas kunyit. Demikianlah penjelasan dan contoh penerapan GHP pada komoditas kunyit. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih.